Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fatih. Kita akan kembali bahas tentang trigonometri. Kita akan coba review atau evaluasi materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini. Baik. Ya, di sini saya memiliki 5 soal yang mungkin tentunya ada beberapa soal yang tidak asing di mata kalian karena sudah kita bahas kemarin. Langsung saja kita stay tune bahas langsung dari nomor 1. Baik, ketika muncul soal seperti ini sebenarnya mudah ya. Ujungnya kita akan langsung pasti mengalihkan dengan 180. Ya, namun karena ini sebuah operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka kita harus selesaikan dulu ya. Ini operasi pecahan biasa ya. Kita samakan penyebut jadi 60, 60 bagi 4 15, 60 bagi 3 20, 60 bagi 5 12 berkali 2 24. Di jumlah hasilnya 11. Kemudian 11 per 60 pi berarti 1160 per 60 kali 180. 60-nya coret, 180-nya coret karena 180 bagi 60 adalah 3. Sisa berarti 11 per 1 kali 3. 11 per 1 11 kali 3 33. Demikian ya, nomor 1 mudah ya, masih gampang lah ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, selanjutnya kalau soal seperti ini, di analogi kita adalah goalsnya adalah akan menghasilkan sebuah angka yang nantinya adalah hasil dari cos, kosekan, sekan, dan tan-nya itu sendiri. Namun karena sudutnya dalam berupa radian, maka kita harus ubah dalam bentuk derajat. Seperti biasa, kalau seperempat pi, maka dikalikan 180 ya. Seperempat kali 180, 45. 5 per 6 kali 180, 150. 2 per 3 dikali 180, 120. 7 per 6 kali 180, 210. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri atau mau cross check pakai kalkulator untuk memaksimalkan silahkan. Kemudian selanjutnya cos 45 karena dia kuadran 1, maka ya kita diamkan saja ya. Saya coba review dulu tentang materi kuadrannya. Oke, seperti yang kemarin kita pelajari, kuadran terbagi menjadi 4, kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 berada di antara sudut 0 sampai 180. 0 sampai 90. Kuadran 1 berada di antara 0 sampai 90. Yang positif adalah semua sudutnya. Terus kuadran 2 berada di antara 90 sampai 270. 90 sampai 180. Di mana yang positif itu adalah sin dengan kosekan. Kuadran 3 berada di antara 180 sampai 270, di mana yang positif adalah tangan dan kotangan. Kuadran 4 berada di antara 270 sampai 360, di mana yang positif adalah kosinus dan sekan. Perhitungannya, kalau untuk kuadran 1, 0 plus alfanya berapa? 0 plus alfa berapa yang hasilnya alfanya tersebut? Ya, misalkan kalau cos 45 ya 0 tambah berapa yang hasil 45 ya 45 ya. Makanya saya bilang kalau sesuatu yang di kuadran 1 ya udah nggak usah kita ubah-ubah lagi gitu. Kalau kuadran 2, 180 dikurang alfanya yang hasilnya adalah alfa tersebut. Contoh kalau misalkan kita punya alfanya 135 berarti 180 kurang berapa yang hasilnya 135. Kalau kuadran 3, 180 tambah alfanya berapa yang hasilnya sudut yang diketahuinya. Misalkan sudut yang diketahuinya 210, maka 180 tambah berapa yang hasilnya 210. Begitupun kuadran 4, kalau kita ketahuinya sudutnya 330 berarti 360 kurang berapa yang hasilnya 330, yaitu 30 gitu. Kita lanjut ya. Nah, 150 berada di kuadran 2, berada di antara 90 dan 180. Maka perhitungannya 180 kurang berapa yang hasilnya 150, yaitu 30. Kuadran 120 juga berada kuadran 2, berarti 180 kurang berapa yang 120, yaitu 60. 210 kuadran 3, maka 180 tambah berapa yang hasilnya 210. Sehingga diraih setengah akar 2 dari cos 45 ya. Koseknya kita ambil 30, sekannya kita ambil 60, tangannya kita ambil 30. Lanjut. Nah, kosekan 30 hasilnya adalah 2. Karena kuadran 2 kosekan positif jadi plus 2. Tapi karena operasinya pengurangan dari awal ya udah nggak apa-apa kurang. Terus sekan 60
itu hasilnya 2. Tapi karena di kuadran 2 sekan itu adalah negatif, maka jadi min 2. Karena kan di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Ya kan? Nah, tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Karena di kuadran 2 jadi sepertiga akar 3 positif. Di kuadran 3, sorry. Maka ini cuma samain penyebut ya. Terus ini 2 kaliin sepertiga jadi 2/3. Terus ini atas bawah kita samain penyebutnya, atas sudah sama penyebutnya, bawah kita samain dulu penyebutnya. Ini per 1, ini per 3 kita samain ya. Terus kemudian ya karena atas bawah sudah sama penyebutnya, seperti yang kita ketahui A per B dibagi C per D, ini A per B dikali D per C, sehingga didapat seperti ini. Terus kita kalikan ke dalam, 3 kali 1 akar 2, 3 akar 2, 3 kali min 4, min 12. 2 kali min 6, min 12, 2 kali plus 2 akar 3, jadinya 4 akar 3. Sebenarnya kita cukup sampai sini juga sudah selesai. Namun kalau mau dipercantik bentuknya jadi 3 akar 2 min 12 per 4 akar 3 min 12 juga nggak apa-apa. Jadi jawaban ini boleh, jawaban ini juga boleh. Oke, demikian nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ketika soal seperti ini, karena cosnya kita nggak tahu berapa ini, karena kan MP, nggak tahu nih M-nya berapa, dan emang itu yang ditanya, maka yang lainnya kita hitung, ini kita dimin aja dulu, kita cuekin. Oke, sekan 1/4 pi kita ubah menjadi sekan 45 seperti biasa, 1/4 kali 180. Juga ini sama, 1/3 kali 180, 3/4 pi juga sama, 3/4 kali 180. Nah, akar 2 dikalikan ke dalam, kali 1/3 akar 3 jadi akar 6, karena akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 2 kali 1/4 itu jadinya 1/4 akar 2. Sekan 45 semuanya aman karena sin doang yang berada di kuadran 2. Di kuadran selain kuadran 1 maka harus diubah bentuk dulu. Karena dia berada di kuadran 2 berarti 180 min. Hasilnya 180 kurang berapa yang hasilnya 135 yaitu 45. Maka jadi sin 45. Sekan 45 akar 2, kotan 60 akar 1/3 akar 3, sin 45 setengah akar 2, dan karena kuadran 2 tetap positif. Ini juga karena kuadran 1 tetap positif. Ini tetap 1/3 akar 2. Oke, lanjut. Kemudian sama seperti tadi, akar 2 kali 1/3 akar 3, akar 2 kali akar 3 ya. Jadi akar 6, cos MP setengah akar 2, kita tetap diamin saja. Kemudian ini kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga 1/3 akar 6 kalau dipindah ruaskan ke kanan karena positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi 1/3 akar 6 tambah 1/4 akar 2 min 1/3 akar 6. Kan ini sama ya, 1/3 akar 6 min 1/3 akar 6. 1/3 akar 6 kurang 1/3 akar 6. 0 kan ya, berarti tinggal sisa 1/4 akar 2. Yang di sini cos MP setengah akar 2 sama dengan 1/4 akar 2. Karena ini tandanya perkalian, ini tompel bukan sembarang tompel, tompel ini artinya kali ya. Maka pindah ruas jadi pembagian, jadi seperti ini. 1/4 akar 2 per setengah akar 2. Karena akar 2-nya sama, jadi boleh kita coret. Jadi tinggal 1/4 dibagi 1/2. Dan sama seperti sebelumnya, kalau A per B per C per D, jadi A per B kali C D kali D per C. Jadinya 1 kali 2, 4 kali 1, jadi hasilnya 2/4 ya. 1 kali 2, 2, 4 kali 1, 4. 2/4 kalau kita kecilin sama-sama dibagi 2 jadi setengah. Nah, kita ingat cos MP yang hasilnya setengah berapa? Cos MP yang hasilnya setengah kan 60 ya. Cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Tapi kita cari cos yang nilainya positif, kan setengah ini kan positif, ini bukan negatif. Maka kita cari cos yang nilainya positif selain di kuadran 1 di kuadran berapa? Yaitu di kuadran 4. Maka kita cari yaitu lain 60 berapa sih? Maka 360 kita kurangin 60 yaitu 300. Begitupun nanti kalau soalnya sin dan seterusnya nanti ada contoh lain di bawah. Sehingga M1 pi sama dengan 60, M1 sama dengan 1 kali 180 sama dengan 60. M1-nya sama dengan 60 per 180. Kalau dikecilin sama-sama dibagi 60 jadi sepertiga. M2-nya sama dengan 300. M2 kali 180 300. M2 300 per 180. Kalau dikecilin jadi 5/3. Jadi kalau M itu nilainya adalah 1/3 atau 5/3. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Ya, ingat jadi kalau ada soal seperti ini, kalau cos yang hasilnya setengah belum tentu 60 doang, karena kita cek kuadran berikutnya. Kalau misalkan kuadran berikutnya ada yang memenuhi, kita masukin sebagai nilainya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau ini beda sedikit dari yang tadi, yang ditanya M plus N. Kita pisahkan sin M sama tan M. Nah, 2 sin MP
2-nya pindah terus ke samping jadi 1/2 ya. 1/2 akar 3. Kita ingat-ingat sin yang hasilnya 1/2 akar 3 apa? Sin 60 kan? Maka kita cari sin, karena ini positif kan, bukan min 1/2 akar 3 tapi positif. 1/2 akar 3 kita cari sin yang hasilnya positif selain di kuadran 1 berapa? Kuadran 2 kan? Maka sin 60 dan sin 120. Udah 120 dari mana? 180 kurang 60, 120. Sehingga kita bagi ya, ada yang 60, ada yang 120. Seperti tadi dihitung-hitung itu ada yang 1/3, ada yang 2/3. Tan yang hasilnya 1 itu adalah tangan 45. Karena positif jadi kuadran 1. Tangan yang positif itu kuadran 1 dan kuadran 3. Maka tan 45 dan tan 225. 225 dari 180 tambah 45 yaitu 225 kan. Dihitung seperti tadi, dihitung hasilnya ada yang 1/4 dan 5/4. Nah, karena ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 1, kuadran 3, karena ini jumlahkan M dan N adalah yang satu kuadran yang sama, maka yang kuadran 1, kuadran 1 dijumlahkan. Jadi 1/3 tambah 1/4. Oke. Dimana 1/3 ditambah 1/4, kita hitung-hitung, kita samakan menyebutnya, jadi hasilnya adalah 7/12. Seperti itu. Jadi, ingat, kalau ada soal sin MP, sin berapa, yang sin MP yang hasilnya 1/2 akar 2, maka kita cari yang kalau misalkan dia hasilnya positif, itu berarti di kuadran 1 dan 2, baru kita cari kalau yang 1/2 akar 2 nya itu sendiri hasilnya berapa. Kalau misalkan hasil sin MP sama dengan min 1/2 akar 2, maka kita cari sin berada di kuadran berapa yang hasil negatif. Oh, kuadran 1, kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita cari sin yang hasilnya 1/2 akar 2, oh itu 45. Berarti kalau di kuadran 3 sama kuadran 4 nilainya berapa? Gitu. Jadi cari dulu dia positif atau negatif di kuadran berapa sesuai soalnya. Kalau mau positif cari positif di kuadran berapa, kalau yang negatif cari negatif di kuadran berapa, dan seterusnya. Oke. Gitu nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 sama seperti contoh soal yang kemarin sebenarnya, ada dua buah segitiga, dua sudut alfa dan beta dengan tan alfanya 13/9 dan kosek betanya sama dengan 17/8. Karena yang ditanya sekan, sin, cos, kotan, maka kita harus cari semua sisinya, ada yang depan, samping, miring, kita harus cari semuanya. Oke, tan alfa 13/9, tan alfa kita ketahui depan samping, depan per samping, maka tan depannya itu 13, sampingnya 9. Maka kita cari miringnya. Oke, miring itu adalah akar dari depan kuadrat plus samping kuadrat, dihitung-hitung itu hasilnya akar 250. Akar 250 kita pecah ya, akar 25 kali akar 10. Akar 25 adalah 5, akar 10 10, jadi adalah 5 akar 10. Materinya pembahasan sama ya. Akar 25 itu cari akar 250 itu akar berapa yang salah satu akar dari ini bisa diakarin hasilnya gitu. Ya, contoh akar 25 kita bisa cari akar 4, bisa cari akar 36, karena akar 36 6 kan, tapi bisa nggak akar 36 kali berapa yang hasilnya 250. Begitu ya konsepnya. Oke, kosek beta itu 17/8, maka kita dapat info kosek itu miring per depan, maka miringnya 17, depannya 8, sehingga kita harus cari samping. Samping itu adalah miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, akar dari mereka. Nah, dihitung-hitung dapatlah akar 225, sehingga akar dari 225 adalah 15. Maka kita masuk ke pertanyaan, sin sekan alfa, sin beta, cos alfa, kotan beta. Sekan itu miring samping, sin itu depan miring, cos itu samping miring, kotan itu samping depan. Kemudian kita masukin miring per samping dari si alfa, miring samping berarti 5/10/9, depan miring dari si beta berarti 8/15, samping miring dari sini, samping depan dari sini. Kemudian kita hitung-hitung ya, sehingga hasilnya segini. Cuma ini nanti kita rasionalisasikan dulu. Kita kali akar 10 per akar 10, akar 10, 8 akar 10 kali akar 8 kali akar 10, jadi 8 kali 10. Nah, akar 10 kali akar 10 tinggal 10, jadi 27 akar 10 pindah ke atas per 80. Dihitung-hitung karena akar 10 dijumlahkan saja tinggal, kemudian dimasukkan sehingga hasilnya ini. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga Ramadan ini berkah. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tetap beribadah, puasa, dan lakukan sholat. Demikian, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.